Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral hadirin jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini marilah selalu kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disadari ataupun tidak, nikmatnya masih kita rasakan sampai detik ini. Dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita memasuki bulan suci Ramadan. Jika kita tengok saudara kita, teman karib kita, kolega kita, mungkin tahun lalu masih bersama kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Namun tahun kali ini barangkali mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendahului kita semua. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Oleh karenanya patut kita syukuri nikmat ini dengan selalu bersyukur kepada Allah, memanjatkan puji serta syukur kepadanya. Salawat dan iring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pada akhirnya kita yang mengaku sebagai umat beliau berharap besar mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah pertanyaan yang mesti kita jawab dan renungkan. Bagaimana seandainya jika seorang penguasa yang baik, penguasa daerah, sebut saja wali kota, gubernur, presiden, bahkan raja yang baik, yang mengayomi rakyatnya, kemudian datang menghampiri kita dan berkata, wahai fulan, aku akan datang berkunjung ke rumahmu. Tentu mendengar statement dari seorang penguasa ini, kita merasa begitu senang, karena dia seorang penguasa meluangkan waktu untuk bertemu kita, bersilaturahim kepada kita, datang ke rumah kita. Sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana seandainya jika tamu Allah, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang dimana di dalamnya penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, di mana pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Tamu yang agung, dia akan datang dan memang sudah datang kepada kita. Bagaimana pertanyaannya? Apa yang kita persiapkan? Apa yang kita
akan kita lakukan untuk menyambut tamu agung ini. Kalau tamu penguasa tadi begitu kita senang, apapun kita kerjakan untuk menyenangkan mereka datang ke rumah kita. Bagaimana dengan bulan suci Ramadan, bulannya Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sambut dengan biasa-biasa saja seperti tahun lalu, ataukah menyambutnya dengan suasana yang penuh dengan kegembiraan? Ini merupakan renungan untuk kita semua. Bulan suci Ramadan merupakan bulan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah mereka itu bergembira. Karena keduanya itu lebih baik dari apa yang mereka telah kumpulkan. Rahmat Allah ini salah satunya adalah kita dipertemukan, dimasukkan di dalam bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda senada dengan ayat ini, man fariha bidukhuli ramadhana haraballahu jasadahu 'ala an-niran. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bergembira memasuki bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan rahmat yang begitu besar ini, apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita persiapkan? Paling tidak kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan dua hal. Yang pertama dengan iman. Iman merupakan makanan jiwa. Jiwa ini perlu diberi makan. Tidak mungkin seseorang itu melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh walaupun di bulan suci Ramadan, jikalau imannya itu tidak diperbaiki. Oleh karenanya iman itu begitu penting ketika kita menyambut bulan suci Ramadan. Iman tidak mungkin dikatakan benar, karena pada dasarnya konsep iman itu adalah amal perbuatan. Tidak mungkin orang dikatakan beriman dengan benar tanpa dibarengi dengan perbuatan. Konsep iman telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'alallahi wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, yaitu hati mereka itu bergetar. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, yang disebut wajilat qulubuhum adalah ia segera mengingat Allah, kemudian ia melakukan yaitu perintah Allah dengan segera dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat ayatuhum zadatuhum imanan, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah keimanan mereka. Bertambah keimanan mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka itu bertawakal. Ma'asyiral hadirin, kemudian ayat ini dijelaskan kembali, yaitu alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu konsep orang yang beriman tidak mungkin dikatakan beriman tanpa adanya perbuatan, yaitu
dijelaskan, yaitu orang yang mendirikan sholat, yuqimunas sholat. Dan bulan suci Ramadan ini hendaknya kita memperbanyak sholat, memperbanyak berdoa kepada Allah. Kemudian tidak berhenti, wa yuqimunas sholat. Ayat ini kemudian digandeng dengan wa mimma razaqnahum yanfikun, dan infakkanlah apa yang Allah telah berikan pada kalian, infak yang terbaik. Inilah konsep orang yang beriman. Ia melaksanakan sholat, kemudian ia berinfak, terlebih lagi dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian ayat ini dijelaskan ulaika humul muflihun, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Setelah ia melaksanakan sholat, kemudian dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kemudian ia mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diampuni dosanya, kemudian diberikan rezeki yang mulia. Inilah konsep orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak cukup dengan iman. Ketika kita sudah beriman menyambut bulan suci Ramadan ini dengan keimanan yang mantap, tidak cukup. Kita juga dibutuhkan ilmu. Ilmu adalah merupakan bagian penting dalam beribadah kepada Allah. Ibadah kita akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi dengan ilmu. Tidak cukup hanya ikhlas, hanya iman kepada Allah. Misalnya ada seseorang yang melaksanakan sholat subuh 4 rakaat, ikhlas lillahi ta'ala, tetapi sholat subuh itu ilmunya 2 rakaat, akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita menyambut bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita mempelajari yaitu tentang ilmu tentang berpuasa, rukun-rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa dan berhubungan dengan puasa. Insya Allah dengan kita berbekal ilmu, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali merupakan puasa ini puasa yang terbaik di antara puasa-puasa bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ayat ini tidak membutuhkan jawaban kita, tetapi membutuhkan renungan dari kita. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan membekali diri kita menyambut bulan suci Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini dengan iman dan ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini dan mengangkat derajat kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, kemudian ia pun mengangkat orang-orang yang berilmu, dengan konsep yaitu menyambut bulan suci Ramadan dengan iman dan ilmu. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Demikianlah kuliah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.